Eh? Eh? Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Kadida di kelas Sejarah Eduon. Kalau dengan Kadida berarti kalian harus siap-siap ya, karena kita akan kembali ke masa lalu. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang apa sih? Oke, jadi kali ini kita akan melanjutkan kembali terkait dengan perkembangan dari pergerakan nasional. Tapi kita akan lebih berfokus terhadap periode bertahan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan periode bertahan, Kak, dibanding dengan periode sebelumnya? Nah, kalau di sebelumnya kan kita sudah melihat terkait dengan periode awal, terus kemunculan dari nasionalisme politik hingga periode radikal. Tapi nantinya, atau di masa-masa terakhir daripada pergerakan nasional, teman-teman akan mengenal terkait dengan sebuah periode yang dikenal dengan namanya periode bertahan. Di mana di dalam periode ini, setiap organisasi yang ada di masa pergerakan tersebut, ini lebih memilih untuk melakukan kerjasama dengan pemerintahan kolonial Belanda. Karena ada berbagai macam faktor-faktor yang akan melatar belakangi yang berujung terhadap para organisasi tersebut memilih untuk bisa bekerjasama dengan pemerintahan kolonial Belanda dalam upaya mereka juga untuk bisa mencapai kemerdekaan bagi bangsa kita, yaitu adalah bangsa Indonesia. Dan inilah yang nantinya akan kita bahas terkait dengan era periode bertahan di dalam perkembangan pergerakan nasional. Nah, seperti biasa ya teman-teman, untuk bisa memudahkan teman-teman dalam memahami materi kita terkait dengan perkembangan pergerakan nasional di dalam periode bertahan, maka selanjutnya kita akan melihat terkait dengan peta konsep untuk bisa melihat terkait dengan perkembangan pergerakan di era periode bertahan. Nah, yang pertama kita akan lihat dulu terkait dengan latar belakang daripada periode bertahan. Seperti yang kita tahu bahwa latar belakang atau faktor-faktor yang nantinya akan menjadi penyebab daripada kemunculan periode bertahan. Dan ini juga nantinya akan bisa kita hubungkan dengan periode sebelumnya. Yang teman-teman bisa lihat bahwasanya ada pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, penangkapan terhadap PNI, ini sangat berujung terhadap kemungkinan besar lahirnya yang namanya periode bertahan. Terus yang kedua, kita akan nantinya akan melihat terkait dengan perjuangan di dalam Volksraad, di mana di sini kita akan melihat dua tokoh sentral daripada perjuangan di dalam Volksraad. Seperti yang pertama ada Muhammad Husni Tamrin dan yang kedua adalah Sutarjo Karto Hadikusumo. Oke, nah ini nanti kita akan bahas lebih dalam terkait dengan perjuangan di dalam Volksraad. Terus, yang ketiga, kita akan lihat terkait dengan kemunculan dari sebuah partai bernama Partai Indonesia Raya. Ini teman-teman bisa hubungkan dengan organisasi yang sudah muncul di awal-awal daripada pergerakan, yaitu adalah Budi Utomo. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam terkait dengan bagaimana pergerakan daripada Partai Indonesia Raya. Dan terakhir, kita akan melihat terkait dengan gabungan politik Indonesia atau nantinya lebih dikenal dengan singkatannya adalah GAPI, di mana nantinya organisasi ini sangat terkenal banget dengan slogannya yaitu adalah Indonesia Berparlemen. Oke, ini ada 4 hal atau 4 peta konsep yang akan kita bahas di dalam periode perkembangan daripada pergerakan nasional di era periode bertahan. Kalau gitu, mari kita mulai. Teman-teman, mari kita akan melihat terkait dengan materi kita yang pertama di dalam peta konsep, yaitu adalah kita akan melihat terkait dengan latar belakang daripada periode bertahan. Nah, di sini kita akan melihat terkait dengan bagaimana sih munculnya periode bertahan. Dan sebelumnya kan kita sudah melihat terkait dengan latar belakang daripada kemunculan periode radikal, di mana setiap ada sebuah peristiwa atau sebuah kejadian itu pasti akan ada latar belakangnya, atau pasti ada penyebab-penyebabnya. Oke, mari kita akan lihat terkait dengan latar belakang daripada periode bertahan. Nah, yang pertama teman-teman adalah yang menjadi latar belakang pertama daripada periode bertahan adalah ketika kemunculan daripada krisis ekonomi Malais tahun 1929. Nah, krisis ekonomi Malais, teman-teman, juga disebut sebagai The Great Depression. Di mana di masa-masa tahun 1929 ini adalah sebuah masa yang sangat sulit bagi dunia, terutama terkait dengan hancurnya seluruh perdagangan dunia akibat daripada Perang Dunia Pertama. Teman-teman ingat ya, Perang Dunia Pertama yang terjadi tahun 1914 sampai dengan tahun 1918 adalah sebuah periode perang yang sangat besar yang juga akan berdampak terhadap kehancuran ekonomi dunia. Dan disinilah mulai muncul kehancuran ekonomi dunia.
Terutama indikator yang nantinya melihat atau menentukan terkait dengan krisis ekonomi Malaysia atau The Great Depression adalah ketika terjadinya hancurnya bursa saham di Wall Street di New York. Oke, dan indikator ya. Jadi indikator untuk bisa melihat terkait dengan perdagangan dunia adalah bursa saham di Wall Street. Tapi semua bursa sahamnya itu semuanya anjlok semua, hancur semua. Dan inilah yang nantinya akan sangat berdampak terhadap perdagangan dunia. Nah, kalau kita lihat selanjutnya lagi bahwasannya Indonesia atau Hindia Belanda juga kena dampak daripada hancurnya perdagangan dunia. Kok bisa gitu sih, Kak? Oke, jadi kita akan lihat dulu terkait dengan ekonomi dari Hindia Belanda terutama di tahun atau di abad ke-20 ya. Jadi kalau kita lihat terkait dengan ekonomi Hindia Belanda di abad ke-20, bahwa Hindia Belanda atau Indonesia adalah sebuah negara yang sering banget melakukan atau menjalin perdagangan dengan dunia internasional. Terutama ketika Hindia Belanda ini adalah menjadi negara pengekspor dari minyak bumi dan juga karet di dunia ya. Terutama pasarnya Hindia Belanda itu ada di Amerika dan juga Eropa. Tapi setelah adanya krisis ekonomi Malaysia, maka akhirnya Amerika dan Eropa memutuskan untuk memproteksi ekonomi mereka atau memproteksi terkait dengan kebijakan ekspor mereka. Ini yang berdampak terhadap hancurnya ekonomi di Hindia Belanda. Teman-teman bayangkan saja bahwa ekonomi yang sedang hancur ini berdampak terhadap munculnya banyak pengangguran, gaji pegawai yang dipotong, dan ini akan sangat mengganggu atau secara tidak langsung mengganggu kestabilan daripada politik dan juga ekonomi di Hindia Belanda. Maka kalau di dalam sebuah negara yang baik, kalau misalkan untuk menghindari terkait dengan pemberontakan, maka harus dicukupi terkait dengan ekonomi. Itu prinsip dasar ya teman-teman ya. Sehingga nantinya apa? Sehingga krisis ekonomi Malaysia ini akan sangat berdampak atau bisa dikatakan akan sangat mewujudkan sebuah kebijakan-kebijakan di Hindia Belanda yang akan lebih sangat reaksioner atau lebih sangat-sangat keras banget terhadap setiap pergerakan yang ada di Indonesia. Dan inilah nantinya akan diperparah lagi dengan kemunculan dari fasisme di Eropa dan Jepang. Teman-teman ingat, fasisme di Eropa ini kan muncul pasca daripada Perang Dunia Pertama. Di mana kalau kita lihat fasisme Eropa seperti munculnya Nazi, Hitler, dan juga di Italia ada Benito Mussolini, sedangkan Jepang adalah dari Kaisar Hirohito. Yang nantinya teman-teman bisa pahami bahwasannya fasisme yang dibawa oleh Jerman dengan partainya yaitu Nazi ini mulai mengancam negara-negara demokrasi. Bayangkan, ekonominya sudah hancur. Terus ditambah dengan adanya upaya dari fasisme Jerman yang mencoba untuk mengganggu demokrasi. Dan ini yang nantinya akan berdampak besar terhadap pandangan dari organisasi pergerakan yang ada di Indonesia. Mereka mulai berpikir bahwasannya fasisme Jerman ini adalah musuh bersama. Musuh bersama dari setiap negara-negara yang nantinya menerapkan prinsip demokrasi. Sehingga nanti teman-teman bisa lihat bahwa organisasi-organisasi di masa pergerakan juga memilih untuk bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda dalam rangka untuk bisa menangkal masuknya fasisme di Eropa dan juga di yang berasal dari Jepang. Oke? Dan inilah yang nantinya akan memunculkan periode bertahan. Dan yang terakhir teman-teman, yang akan menimbulkan terkait dengan periode bertahan itu adalah juga tidak bisa terlepas dari kebijakan yang sangat reaksioner dari seorang sosok gubernur jenderal yang menggantikan gubernur jenderal sebelumnya, yaitu adalah bernama De Jong. Oke, jadi Gubernur Jenderal De Jong ini adalah seorang gubernur jenderal yang sangat reaksioner. Terutama teman-teman bisa lihat dari kebijakannya yang bernama Vergader Verbond. Oke, dan sebuah kebijakan atau Vergader Verbond ini adalah sebuah kebijakan yang secara tidak langsung membatasi ruang gerak aktivitas pergerakan. Seperti apa sih wujud daripada Vergader Verbond ini, Kak? Oke, jadi wujud daripada Vergader Verbond ini adalah yang pertama nih teman-teman, bahwasannya setiap organisasi pergerakan yang ada di Indonesia ini dilarang untuk melakukan rapat umum. Teman-teman bisa lihat ya di materi sebelumnya yang sudah kakak bahas bahwa PNI adalah organisasi yang radikal dan sering mengadakan rapat-rapat umum, sering pidato. Nah di era De Jong, gitu ya, setiap organisasi pergerakan ini dilarang untuk melakukan rapat umum. Kecuali kalau mau rapat umum itu harus minta izin dulu sama asisten
residen. Itu yang pertama. Terus yang kedua, isi dari Vergader Verbond adalah setiap organisasi ini tidak diperbolehkan untuk melakukan rapat-rapat lainnya di tempat-tempat yang rahasia seperti kayak rumah, di sekretariatnya. Jadi tidak diperbolehkan untuk melakukan rapat-rapat lainnya juga. Tapi kalau misalkan memang ada yang mau rapat, maka si organisasi tersebut ini harus membuat surat maksimal atau minimal ini 5 hari sebelum dilaksanakannya rapat tersebut dan harus mengirimkannya kepada asisten residen, gitu ya. Terbatas sekali ruang gerak daripada organisasi pergerakan yang muncul di era periode bertahan. Terus yang kedua, yang ketiga adalah kalau misalkan mengadakan sebuah rapat, maka pemerintah atau pegawai pemerintah dan juga polisi ini boleh untuk ikut menyaksikan atau melihat proses dari rapat tersebut. Teman-teman bayangin ya, bahwa ternyata di era reaksionernya De Jong, bahwasannya kebijakannya ini nantinya akan sangat membatasi ruang gerak daripada organisasi pergerakan. Dan ini yang nantinya akan mengakibatkan organisasi pergerakan yang muncul di Indonesia akhirnya memilih untuk bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda. Karena permasalahannya bahwasanya gaya radikal yang diterapkan baik oleh PKI maupun PNI ternyata kan tidak menguntungkan juga bagi organisasi pergerakan. Karena mereka atau PKI dan PNI yang radikal harus berakhir dengan pembubaran dan juga pelarangan dari pemerintahan kolonial Belanda. Sehingga pergerakan mereka pada akhirnya tidak pernah berkembang sampai dengan era-era akhir dari pergerakan nasional Indonesia. Oke, teman-teman, itulah terkait dengan latar belakang daripada periode bertahan yang ada di Indonesia. Gimana? Mudah kan? Maka dari itu, mari kita lanjut lagi. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan kemunculan daripada perjuangan di dalam Volksraad. Oke, teman-teman, kalau kita untuk membahas terkait dengan perjuangan dalam Volksraad, kita juga harus lihat dulu terkait dengan sejarah terbentuknya Volksraad ya, biar kita bisa terkait dengan perjuangan di dalam Volksraad itu seperti apa. Nah, ini kalau kita bahas terkait dengan Volksraad, kakak sudah sering sampaikan terutama di era periode awal, di mana teman-teman ingat ya, bahwa Budi Utomo adalah salah satu organisasi yang juga ikut mendukung terkait dengan pembentukan Volksraad. Tapi kakak belum pernah sampaikan terkait dengan sejarah Volksraad itu seperti apa sih, yang nantinya akan terbentuknya sebuah dewan rakyat yang bertujuan untuk bisa menampung aspirasi dari rakyat. Oke, kita akan lihat dulu terkait dengan latar belakang teman-teman daripada terbentuknya Volksraad. Setidaknya teman-teman, untuk bisa memahami Volksraad, kita akan lihat bahwasannya Volksraad adalah sebuah organisasi yang nantinya terbentuk sebenarnya awalnya bukan sebagai sebuah lembaga atau sebuah wadah untuk bisa menampung aspirasi. Jadi awalnya bahwa Volksraad ini dibentuk karena permasalahan daripada Perang Dunia Pertama loh teman-teman. Lah, apa hubungannya Perang Dunia Pertama, Kak, dengan yang namanya Volksraad? Oke, jadi gini ya. Jadi, Perang Dunia Pertama, teman-teman, yang muncul di tahun 1914 sampai dengan tahun 1918 adalah sebuah perang yang nantinya akan mempertemukan antara dua blok ya. Ada blok sekutu atau blok Entang namanya ya. Nantinya melawan Triple Alliance atau nantinya dikenal dengan bloknya Jerman dan teman-temannya. Dan perang ini ketika pecah, ini akan sangat berdampak juga terhadap kestabilan di wilayah Hindia Belanda. Walaupun sebenarnya teman-teman bisa lihat di Perang Dunia Pertama, nanti teman-teman akan belajar di sejarah minat ya, bersama dengan Kak Aslam, bahwasannya Perang Dunia Pertama ini nantinya Belanda tidak ikut serta dalam perang ini. Tapi Belanda atau bisa dikatakan Hindia Belanda merasa bahwasannya akan ada kemungkinan bahwasannya Perang Dunia ini akan juga melebar hingga ke Hindia Belanda. Maka dari itu, beberapa organisasi-organisasi yang muncul di era pergerakan nasional ini mulai bisa dikatakan memberikan sarannya kepada pemerintahan kolonial Belanda untuk membentuk sebuah lembaga atau sebuah badan bernama Indi Werbar. Indi Werbar ini adalah sebuah kayak misalkan pembentukan kelompok milisi dari rakyat untuk membentuk sebuah tentaraan untuk dalam rangka mencegah kemungkinan terjadinya perluasan Perang Dunia Pertama hingga ke wilayah Hindia Belanda. Maka dari itu nantinya organisasi-organisasi yang ada di Indonesia ini mulai bisa dikatakan mencetuskan ide untuk ngebentuk
sebuah badan bernama Indiewerbar. Dan bahkan akhirnya beberapa organisasi yang terpilih seperti Sarekat Islam dan juga Budi Utomo ini nantinya mengirimkan wakilnya ke ke Kerajaan Belanda untuk bertemu dengan Ratu Belanda untuk membahas terkait dengan Indiewerbar ini. Oke, nantinya beberapa bisa dikatakan perwakilan-perwakilan yang dikirim ke Belanda ini mulai mengkampanyekan terkait dengan pembentukan Indiewerbar dan juga menyampaikannya kepada Ratu Belanda. Tapi ternyata ketika tahun 1912 bahwasanya Indiewerbar ini tidak pernah terwujud. Tapi yang terwujud malah apa? Yang terwujud malah sebuah lembaga yang kita kenal sebagai Dewan Aspirasi dari Rakyat yang dikenal dengan namanya Volksraad. Nah, teman-teman, kalau kita lihat bahwasanya ketika setelah terbentuknya setelah gagalnya terbentuknya Indiewerbar yang berakhirnya malah terbentuknya Dewan Aspirasi, maka kalau kita lihat bahwasanya tujuan daripada pembentukan Volksraad ini sendiri adalah sebuah lembaga yang ditujukan untuk bisa menampung aspirasi rakyat dan juga menasihati pemerintah. Kakak sering banget menyampaikan kepada kalian bahwasanya Volksraad adalah sebuah lembaga yang hanya bertujuan untuk menampung aspirasi, tapi dia bukan sebuah lembaga yang bertujuan untuk bisa membuat undang-undang. Dia tidak punya fungsi legislatif, dia tidak punya fungsi parlemen. Inilah yang nantinya akan mengakibatkan beberapa gerakan-gerakan yang ada di Indonesia ini mencoba untuk bisa merubah Volksraad menjadi sebuah lembaga yang setara dengan parlemen. Itu ya. Nantinya kita akan lihat terkait dengan perkembangan Volksraad itu sendiri ya. Sehingga kita akan lihat dulu terkait dengan perjuangan di dalam Volksraad terutama di masa-masa awal di era periode bertahan ini seperti apa sih? Oke, jadi untuk bisa memahami terkait dengan perjuangan di dalam Volksraad, kita akan lihat dulu terkait juga dengan isu-isu yang berkembang terutama di era periode bertahan di dalam perjuangannya untuk bisa mendapatkan hak-hak mereka terutama di dalam Volksraad itu sendiri. Setidaknya teman-teman, untuk berkaitan dengan isu-isu yang terkait dengan perjuangan di dalam Volksraad, kita bisa lihat seperti yang pertama nih, ada permasalahan penangkapan dan penggeledahan rumah dari pimpinan PNI. Teman-teman ingat kembali ya, terkait dengan materi sebelumnya yaitu adalah terkait dengan periode radikal. Teman-teman ingat bahwa 1929 akhirnya pimpinan pimpinan PNI pada ditangkepin kan, Soekarno dan teman-temannya ditangkepin. Nah, selain penangkapan yang dilakukan oleh pimpinan PNI, ternyata bahwasannya penggeledahan itu juga dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda terhadap pimpinan PNI. Tapi penggeledahan rumahnya juga tidak hanya dilakukan kepada pimpinan PNI, tapi setiap organisasi yang ada di Indonesia itu juga digeledah rumahnya sama pemerintahan kolonial Belanda. Dan itulah yang mengakibatkan akhirnya organisasi pergerakan yang ada di Volksraad ini mencoba untuk mempermasalahkan atau berjuang untuk bisa menghapuskan terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda terkait dengan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap rumah pimpinan PNI. Itu yang pertama. Terus isu yang kedua yang nantinya diperjuangkan oleh organisasi-organisasi di Volksraad, yaitu adalah kebijakan Poenale Sanchi. Oke, teman-teman ingat kembali nih terkait dengan masa-masa di era penjajahan daripada Hindia Belanda. Kakak sudah sampaikan ada beberapa kebijakan-kebijakan daripada Hindia Belanda sendiri atau kolonial Belanda yang menerapkan kebijakan kepada para buruh yang bekerja di perkebunan swasta Belanda. Ini nantinya mereka kalau melanggar aturan di dalam kontrak mereka, maka mereka diperbolehkan untuk dihukum, gitu ya, hukuman cambuk. Nah, ini yang nantinya akan juga diperjuangkan oleh M. Husni Tamrin dan teman-temannya, terutama terkait dengan penghapusan Poenale Sanchi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah terkait dengan isu yaitu adalah ordonansi sekolah liar atau bahasa Belandanya adalah Wildenskolen Ordonantie, di mana Wildenskolen Ordonantie ini adalah sebuah kebijakan dari pemerintahan kolonial Belanda untuk melarang terkait dengan aktivitas sekolah-sekolah yang dianggap liar. Dalam tanda kutip ya, yang dimaksud dengan liar itu adalah sekolah-sekolah yang bukan merupakan bagian dari sekolah milik pemerintahan kolonial Belanda. Seperti sekolahnya milik Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah taman siswa. Terus sekolahnya dari Douwas Dekker, yang nantinya bernama Kesatrian Institute. Dan juga beberapa sekolah-sekolah swasta lain yang nantinya dibentuk bisa dikatakan di luar daripada lingkungan
pendidikan dari kolonial itu nantinya mendapatkan pelarangan dari pemerintahan kolonial Belanda. Dan ini diperjuangkan oleh teman-teman yang ada di dalam Volksraad. Oke, ini yang ketiga ya. Terus yang keempat, yang nantinya menjadi isu yang berkembang terkait dengan perjuangan di dalam Volksraad adalah juga berkaitan dengan ketimpangan dari gaji prajurit pribumi dengan gaji dari prajurit Belanda. Itu ya, diskriminasi terhadap penggajian. Dan beberapa kasus juga terkait dengan isu-isu terkait dengan pengangguran dan juga pemotongan gaji dari pegawai-pegawai pemerintahan kolonial Belanda yang berasal dari orang-orang pribumi. Oke teman-teman, ini adalah 4 isu yang menjadi fokus utama di dalam perjuangan di dalam Volksraad. Sehingga teman-teman bisa lihat ada tokoh-tokoh yang menjadi sentral dalam perjuangan di dalam Volksraad. Seperti yang pertama adalah tokoh yang bernama Muhammad Husni Tamrin. Seorang tokoh Betawi yang bisa dikatakan punya power yang kuat banget di dalam Volksraad. Pengaruhnya sangat kuat banget sehingga nantinya Volksraad atau Husni Tamrin ini nantinya bahkan dianggap sangat berbahaya banget oleh pemerintahan kolonial Belanda, bahkan lebih berbahaya dibanding dengan Soekarno. Itu ya, karena dia punya pengaruh yang kuat yang bisa mempengaruhi teman-temannya yang ada di dalam Volksraad. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Sutarjo Kartohadikusumo yang nantinya akan kita kenal dengan sosok yang mengeluarkan petisi Sutarjo, di mana petisi Sutarjo ini adalah sebuah petisi yang sangat kontroversial banget, ya bisa dikatakan viral lah pada masanya ya, di mana di dalam petisi Sutarjo ini nantinya akan mengakibatkan munculnya pro dan kontra, baik dari pihak Belanda sendiri maupun dari pihak Indonesia. Ada yang pro ngedukung petisinya, ada yang juga menolak terkait dengan kemunculan petisi Sutarjo. Nanti kita akan bahas terkait dengan dua sosok ini. Oke teman-teman, kalau gitu mari kita lanjut lagi. Teman-teman, mari kita akan melihat lanjutan daripada perjuangan di dalam Volksraad. Terutama kita akan melihat terkait dengan dua tokoh yang sudah kakak sampaikan di awal, bahwasanya ada dua tokoh yang bisa dikatakan sebagai simbol daripada perjuangan di dalam Volksraad. Yang pertama sudah kakak sampaikan bahwa ada seorang sosok bernama Muhammad Husni Tamrin, seorang tokoh Betawi yang punya power dan punya kemampuan atau pengaruh yang sangat kuat di dalam Volksraad. Dan yang kedua adalah seorang sosok bernama Sutarjo Kartohadikusumo dengan petisi Sutarjonya. Nah, untuk bisa melihat terkait dengan perjuangan dalam Volksraad terutama terhadap dua tokoh ini, kita akan lihat terkait dengan perjuangan dari tokoh yang pertama dulu, yaitu adalah Muhammad Husni Tamrin di dalam sebuah organisasi bernama Fraksi Nasional. Oke? Nah, Fraksi Nasional ini adalah sebuah organisasi yang merupakan gabungan daripada keanggotaan pribumi yang ada di dalam Volksraad. Dan dia atau Fraksi Nasional ini didirikan terutama di tanggal 27 Januari tahun 1930 dengan hanya beranggotakan 10. Dan nantinya salah satunya adalah Muhammad Husni Tamrin. Dan nantinya Muhammad Husni Tamrin diangkat sebagai ketua dari ke-10 anggota yang tergabung di dalam Fraksi Nasional. Nah, seperti biasa ya, kita akan lihat dulu terkait dengan kenapa sih terbentuknya Fraksi Nasional ini. Oke, teman-teman, kita akan lihat terkait dengan latar belakang daripada terbentuknya Fraksi Nasional. Yang pertama adalah kenapa bisa terbentuknya Fraksi Nasional, yaitu adalah karena sikap pemerintah terhadap gerakan politik yang berada di luar Volksraad. Terutama kita akan lihat terkait dengan PNI. Nah, di materi-materi yang sebelumnya kan kita sudah melihat nih, bahwasannya kan PNI adalah salah satu organisasi yang harus berakhir karena tindakan dari pemerintahan kolonial yang bersifat reaksioner. Teman-teman ingat, di tahun 1929 ketika PNI nantinya ditangkap dan diadili oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tapi kalau kita lihat juga bahwasannya selain PNI, bahwa sikap reaksionernya Belanda juga diterapkan bagi organisasi-organisasi yang berada di dalam Volksraad. Dan inilah yang nantinya menjadikan salah satu hal yang kenapa akhirnya 10 anggota yang tergabung di dalam Volksraad ini memutuskan untuk membentuk Fraksi Nasional. Karena perlakuan yang sama terhadap organisasi pergerakan baik yang bersikap kooperatif maupun yang non-kooperatif apalagi. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi tadi, bahwa perilaku yang dilakukan oleh kolonial Belanda terhadap organisasi seperti PNI juga dilakukan kepada organisasi pergerakan yang bersifat kooperatif.
Dan inilah yang nantinya akan memicu kemunculan dari fraksi nasional. Dan yang ketiga teman-teman, yang melatar belakangi daripada terbentuknya fraksi nasional adalah didirikannya Vaderlandse Club. Oke, sedikitlah kakak bahas terkait dengan Vaderlandse Club ya. Jadi Vaderlandse Club adalah sebuah organisasi yang tergabung di dalam Volksraad yang merupakan sebuah organisasi yang sangat keras banget menentang terkait dengan segala pemikiran-pemikiran tentang kemerdekaan, tentang kebangsaan dari Indonesia. Oke, kakak ulangi lagi ya. Jadi Vaderlandse Club adalah sebuah organisasi yang sangat menentang terkait dengan kemerdekaan maupun segala pemikiran-pemikiran terkait dengan politik kebangsaan Indonesia. Dan nantinya Vaderlandse Club ini sering banget mencemooh setiap pergerakan-pergerakan yang punya pemikiran-pemikiran untuk bisa keluar dari kolonial Belanda. Dan akhirnya 10 anggota dari fraksi atau 10 anggota yang tergabung di dalam Volksraad ini nantinya memilih untuk membentuk fraksi nasional juga sebagai antitesis daripada Vaderlandse Club. Sehingga kalau teman-teman lihat terkait dengan tujuan daripada fraksi nasional, yaitu adalah yang pertama, bahwasannya fraksi nasional ditujukan untuk bisa mengusahakan perubahan ketatanegaraan. Terutama teman-teman bisa lihat, perjuangan dari fraksi nasional adalah bagaimana caranya agar Volksraad yang sebelumnya hanya sebagai dewan aspirasi ini menjadi sebuah lembaga yang sama dengan parlemen yang ada di Belanda sehingga nantinya bisa melakukan kegiatan berupa pembentukan undang-undang. Nah, inilah yang nantinya diusahakan oleh fraksi nasional. Tujuannya ya. Oke, yang kedua adalah menghapuskan segala perbedaan politik, ekonomi, dan juga intelektual untuk bisa sama-sama bersatu, terutama terkait dengan perjuangan-perjuangan perubahan ketatanegaraan yang nantinya diusung oleh fraksi nasional. Dan yang ketiga adalah bisa mengusahakan kedua hal tersebut, tapi dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Jadi tidak seperti yang dilakukan oleh PKI ketika melakukan pemberontakan di tahun 1927 ya teman-teman. Tapi melakukannya melalui sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di Hindia Belanda. Jadi kalau kita lihat di sini bahwasannya fraksi nasional walaupun punya ide untuk merubah ketatanegaraan di Hindia Belanda, tapi mengusahakannya dengan jalur yang lebih kooperatif. Tetap melakukan perjuangannya di dalam lembaga yang secara tidak langsung sudah diakui hukumnya oleh pemerintahan kolonial Belanda, yaitu adalah Volksraad. Oke, teman-teman, itulah sedikit terkait dengan konsep-konsep daripada perjuangan dalam Volksraad, terutama dari fraksi nasional. Nah, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan perjuangan daripada fraksi nasional, terutama kita akan lihat dari peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan fraksi nasional. Teman-teman, mari kita akan melihat terkait dengan perkembangan daripada fraksi nasional, tapi kita akan melihat dari peristiwa-peristiwa penting apa aja sih yang nantinya akan berkaitan dengan perjuangan fraksi nasional di dalam Volksraad. Oke, jadi kita akan mulai dari tahun 1930 ya, terutama kalau kita lihat terkait dengan perjuangan Volksraad atau perjuangan fraksi nasional di dalam Volksraad yang paling pertama adalah mengenai kasus terkait dengan penangkapan Soekarno dan 3 teman lainnya di dalam PNI yang ditangkap oleh pemerintahan kolonial Belanda karena dianggap melanggar beberapa pasal dari KUHP-nya Belanda yang inilah yang nantinya akan mengakibatkan fraksi nasional itu mencoba untuk bisa melakukan pembelaan terhadap Soekarno dan teman-temannya yang sedang ditangkap tersebut. Setidaknya teman-teman, kalau kita lihat terkait dengan penangkapan 4 anggota PNI atau 4 pimpinan PNI, salah satunya adalah Soekarno, ini tidak bisa juga terlepas dari ada 2 pasal dari KUHP kolonial Belanda, yaitu adalah KUHP pertama adalah dari pasal 153 dan juga pasal 169, di mana pasal 153 itu nantinya berisi mengenai setiap pelanggaran itu nantinya akan dikenakan penangkapan ketika dia melanggar ketertiban umum. Itu ya. Dan yang kedua adalah terkait dengan pasal organisasi kriminal. Nah, inilah yang nantinya adalah menjadi salah satu hal yang akan sangat diperjuangkan oleh fraksi nasional. Terutama fraksi nasional nantinya melakukan mosi di dalam sidang Volksraad untuk meninjau kembali terkait dengan 2 pasal tadi, 153 dan juga pasal 169, karena dianggap pasal ini adalah pasal karet, gitu ya, dan nantinya berdampak terhadap pergerakan nasional Indonesia yang terganggu karena dianggap
berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap berbahaya bagi pemerintahan kolonial Belanda. Maka akhirnya fraksi nasional ngeluarin mosi. Sebenarnya Vaderlandse Club itu ya yang tadi kakak sudah sampaikan di latar belakang, ini sempat juga menentang terkait dengan mosi yang dikeluarkan oleh fraksi nasional. Tapi ternyata fraksi nasional ini berhasil dengan mosinya. Setidaknya pasal 153 dan juga pasal 169 ini coba ditinjau kembali oleh Volksraad. Tapi walaupun kita lihat adanya peninjauan terhadap dua pasal tersebut, tapi ternyata proses pengadilan terhadap anggota PNI, terhadap Soekarno dan teman-temannya, ternyata tetap dilakukan bahkan hingga ditangkap. Oke? Walaupun setidaknya teman-teman bisa lihat bahwasannya perjuangan atau pembelaan yang dilakukan oleh fraksi nasional ini gagal, tapi setidaknya Belanda mencoba untuk bisa meninjau kembali pasal-pasal yang akan memberatkan kepada setiap pergerakan nasional di Indonesia. Itu yang pertama. Terus juga teman-teman bisa lihat terkait dengan perjuangan fraksi nasional di dalam sidang Volksraad juga di tahun yang sama. Di tahun 1930 juga, teman-teman bisa lihat bahwasannya fraksi nasional adalah sebuah organisasi atau sebuah fraksi yang nantinya dibentuk untuk juga menolak terhadap peningkatan anggaran pertahanan. Nah, kalau kita lihat terkait dengan peningkatan anggaran pertahanan ini juga dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda dalam rangka untuk bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan akan adanya perang di wilayah Hindia Belanda. Karena kita lihat bahwasanya fasisme Jerman ini mulai meningkat secara pesat. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Coba untuk mengajukan peningkatan anggaran, tapi sama fraksi nasional coba ditolak. Kenapa ditolak? Karena pada saat ini teman-teman bisa lihat tahunnya bahwa ini atau di tahun 1930 ini adalah masih masuk dalam fase The Great Depression, masih masuk dalam krisis ekonomi Malais, di mana Hindia Belanda juga masih tertekan secara ekonomi. Tertekan secara ekonomi, tapi malah meningkatkan anggaran pertahanan. Sehingga fraksi nasional juga coba untuk menolak tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan kalau kita lihat terkait dengan perjuangan fraksi nasional di dalam Volksraad, salah satu yang menjadi kelebihan daripada fraksi nasional adalah fraksi nasional, terutama di tahun 1931, ini mencoba juga untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan dari Wildenskolen Ordonnantie, atau nantinya kita kenal sebagai peraturan sekolah-sekolah liar, yang sudah kakak sampaikan ya, terkait dengan isu-isu yang ada di dalam Volksraad. Di mana teman-teman, kalau teman-teman tadi ingat bahwasannya Wildenskolen Ordonnantie adalah sebuah kebijakan yang akan melarang setiap sekolah-sekolah yang tidak berada di dalam sistem pendidikan dari kolonial Belanda untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan pendidikannya. Maka yang kena itu ada banyak ya. Salah satunya adalah kita kenal sebagai taman siswanya miliknya Ki Hajar Dewantara. Ada lagi Kesatrian Institute dan juga beberapa sekolah-sekolah yang nantinya dibentuk secara swasta oleh beberapa tokoh-tokoh pergerakan. Nah, inilah yang nantinya akan coba ditolak, terutama nantinya yang paling keras untuk menolak terkait dengan kebijakan Wildenskolen Ordonnantie, kita kenal sosoknya adalah Ki Hajar Dewantara. Sempat melakukan semacam penolakan di dalam Volksraad dan juga nantinya akan didukung oleh fraksi nasional, terutama Tamrin. Jadi Muhammad Tamrin atau Muhammad Husni Tamrin ini sempat melakukan ancaman terhadap Volksraad kalau misalkan Wildenskolen Ordonnantie ini nantinya tidak dicabut oleh pemerintahan kolonial Belanda, maka Tamrin akan keluar dari Volksraad. Itu pernyataannya Tamrin. Nah, pernyataan Tamrin ini dianggap akan sangat mempengaruhi Volksraad, terutama kelompok-kelompok yang berasal dari orang-orang pribumi. Karena kalau misalkan Tamrinnya keluar, maka otomatis orang-orang pribumi yang lain yang ada punya kursi di Volksraad juga akan keluar. Nah, ini yang nantinya akan ditakutkan juga oleh pemerintahan kolonial. Karena nantinya kalau misalkan adanya keluarnya keanggotaan dari golongan pribumi, maka akhirnya Volksraad dianggap sudah tidak berjalan. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi salah satu hal yang kita bisa lihat bahwa Tamrin ini punya semacam pengaruh yang kuat banget di dalam Volksraad. Sehingga dampak daripada penolakan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara dan juga fraksi nasional yang dipimpin oleh Muhammad Husni Tamrin itu berhasil untuk mencabut kebijakan Wildenskolen Ordonnantie. Dan inilah yang nantinya kita bisa lihat bahwasannya Tamrin ini punya kekuatan yang sangat powerful banget terutama di dalam Volksraad, sehingga Tamrin dianggap sebagai orang yang sangat
berbahaya. Oke, teman-teman, itulah terkait dengan perjuangan dari fraksi nasional di dalam Volksrat. Gimana? Mudah kan? Kalau gitu, mari kita akan lanjutkan kembali terkait dengan perjuangan di dalam Volksrat, terutama kita akan melihat terkait dengan kemunculan petisi Sutarjo. Teman-teman, mari kita akan lanjutkan kembali terkait dengan perjuangan di dalam Volksrat. Tapi kita akan berganti tokoh ya. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan kemunculan dari Muhammad Husni Tamrin di dalam fraksi nasional, maka selanjutnya kita akan melihat terkait dengan kemunculan dari petisi Sutarjo yang dikeluarkan oleh Sutarjo Kartohadikusumo. Oke, kakak akan sampaikan dulu sedikit terkait dengan latar belakang atau biografi dari Sutarjo Kartohadikusumo. Jadi Sutarjo Kartohadikusumo dia adalah seorang pegawai pemerintahan kolonial Belanda yang tergabung di dalam sebuah organisasi persatuan dari seluruh pegawai Bestur atau pegawai pemerintahan yang nantinya menjadi bagian dari pegawai pemerintahan dalam kolonial Belanda. Dan di mana Sutarjo ini nantinya akan mewakili dari organisasinya. Dan disinilah nantinya Sutarjo ini mulai melontarkan terkait dengan pemikiran dia yang nantinya akan menghasilkan sebuah pemikiran atau sebuah aspirasi yang nantinya dikenal dengan namanya petisi Sutarjo. Oke, kita akan lihat dulu terkait dengan kapan sih munculnya petisi Sutarjo ini? Oke, jadi petisi Sutarjo ini adalah sebuah petisi yang diajukan di dalam Volksrat, di mana nantinya pengajuannya ini di tanggal 15 Juli tahun 1936. Dan petisi Sutarjo ini ketika dilontarkan di dalam sidang Volksrat, ini adalah sebuah petisi yang paling kontroversial yang ada di Hindia Belanda di kala itu. Di mana teman-teman bisa pahami, petisi Sutarjo ini nantinya akan menimbulkan kontroversi terutama terkait dengan munculnya berbagai macam pro dan kontra baik dari pihak Belanda maupun dari pihak Indonesia sendiri atau pihak pribumi. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh Belanda yang mendukung terkait dengan kemunculan petisi Sutarjo. Tapi ada beberapa kelompok juga di dalam Belanda yang nantinya menolak terkait dengan petisi Sutarjo. Dan begitu pun juga yang dialami di wilayah atau di daerah atau bisa dikatakan di pergerakan nasional terutama terkait dengan tokoh-tokoh pergerakan yang ada di Indonesia yang juga menanggapi terkait dengan petisi Sutarjo. Jadi ada yang pro atau ada yang mendukung juga, tapi juga banyak juga yang menolak terkait dengan petisi Sutarjo. Oke, dan maka dari itu mari kita akan lihat terkait dengan latar belakang daripada petisi Sutarjo. Oke, jadi kita akan lihat terkait dengan kenapa sih bisa muncul yang namanya petisi Sutarjo. Jadi latar belakang yang nantinya bisa dikatakan sebagai hal yang akan menjadikan petisi Sutarjo ini dilontarkan adalah karena permasalahan penafsiran terhadap pasal pertama di dalam Undang-Undang Belanda. Oke, jadi gini, Sutarjo adalah sosok yang nantinya mencoba untuk menafsirkan terkait dengan isi pasal pertama dalam Undang-Undang Dasarnya Belanda, yaitu isinya berupa, adalah wilayah kerajaan Belanda itu meliputi kerajaan Belanda, Hindia Belanda, Suriname, dan Curaçao. Nah, di sini Sutarjo mulai menafsirkan bahwasannya wilayah atau 3 wilayah yang sebelumnya kakak sebutkan seperti Hindia Belanda, Suriname, dan Curaçao itu seharusnya adalah 3 wilayah yang duduk setara atau setara dengan kerajaan Belanda karena sesuai dengan pasal pertama dari Undang-Undang Dasar Belanda. Dan disinilah nantinya akan melahirkan ide untuk ngebentuk petisi Sutarjo, di mana tujuan daripada petisi Sutarjo adalah untuk bisa menyusun atau setidaknya mengumpulkan atau mempertemukan antara wakil dari Indonesia dengan wakil dari kerajaan Belanda untuk duduk setara. Oke, konsepnya duduk setara. Dan nantinya untuk menyusun suatu rencana terkait dengan pemberian otonomi. Oke, nah kata-kata yang perlu teman-teman ingat terkait dengan petisi Sutarjo adalah meminta otonomi. Kepada siapa? Meminta otonomi kepada kerajaan Belanda, tapi dalam batasan undang-undang kerajaan Belanda. Jadi tidak meminta kemerdekaan, yang diminta itu adalah terkait dengan otonomi. Dan inilah yang nantinya akan menjadi salah satu hal yang setidaknya menimbulkan kontroversi baik dari pihak Belanda maupun dari pihak Indonesia. Dan akhirnya kalau teman-teman lihat terkait dengan perkembangannya, bahwasannya petisi Sutarjo nantinya akan menjadi salah satu hal yang paling debatnya panas banget terutama di dalam sidang Volksrat.
Oke, teman-teman, itulah terkait dengan konsep-konsep daripada petisi Sutarjo. Nah, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan perkembangan dari petisi Sutarjo. Teman-teman, mari kita akan melihat terkait dengan perkembangan daripada petisi Sutarjo, terutama terkait dengan perjuangan petisi Sutarjo di dalam sidang Foxrat. Kita seperti biasa akan melihat terkait dengan peristiwa-peristiwa penting apa aja sih yang berkaitan dengan petisi Sutarjo. Oke, jadi tadi kakak sudah sampaikan bahwasannya di tahun 1936, petisi Sutarjo akhirnya diajukan di dalam sidang Foxrat. Tapi ternyata kalau kita lihat terkait dengan perkembangannya terutama di tahun 1936, petisi Sutarjo ternyata banyak menimbulkan kontroversi dan juga perdebatan. Jadi setidaknya teman-teman bisa lihat ada 4 kubu yang nantinya terbentuk di dalam Foxrat yang pro dan juga yang kontra. Oke, kita akan lihat terkait dengan pandangan Belanda, orang-orang Belanda terhadap petisi Sutarjo. Oke, kalau kita lihat terkait dengan pandangan Belanda di dalam sidang Foxrat yang pro, ada beberapa kelompok atau beberapa tokoh-tokoh dari Belanda, ini banyak yang juga menyetujui terkait dengan petisi Sutarjo. Tapi kalau kita lihat bahwa ada juga beberapa kelompok yang juga tidak setuju dengan petisi Sutarjo. Seperti misalkan adanya majalah-majalah berbahasa Belanda, yaitu yang pertama ada Java Bode, ada Preanger Bode, dan juga Batavia Nieuwsblad. Ini nantinya memuat headline terkait dengan petisi Sutarjo yang isinya adalah terkait dengan permainan yang berbahaya. Oke, headline itu sangat kontroversial karena dianggap petisi Sutarjo ini adalah sebuah upaya dari Indonesia untuk bisa memerdekakan dirinya. Itu adalah terkait dengan headline dari beberapa majalah berbahasa Belanda. Tapi juga kalau kita lihat bahwa yang kontra juga ada dari kelompok Vaderlandse Club yang sudah kakak sampaikan adalah sebuah kelompok yang juga banyak sekali melakukan gerakan-gerakan yang menentang terkait dengan ide-ide nasionalisme ataupun ide-ide kemerdekaan di Indonesia atau di Hindia Belanda. Bahkan Vaderlandse Club ini nantinya juga mengomentari terkait dengan petisi Sutarjo. Jadi, komentar dari Vaderlandse Club bahwasannya petisi Sutarjo itu adalah sebuah petisi yang dianggap bahwasannya Indonesia itu tidak bisa atau belum siap untuk bisa memerintah dirinya sendiri. Oke? Dan itulah terkait dengan pro dan kontra yang nantinya kita bisa lihat dari Belanda. Tapi kalau dari Indonesia atau dari pribuminya gimana, Kak? Oke, kalau kita lihat terkait dengan yang pribumi, bahwa ada beberapa kelompok yang pro ya terhadap petisi Sutarjo, bahkan ikut menandatangani petisi Sutarjo. Seperti tokoh di dalam Foxrat, yaitu adalah Sam Ratulangi. Ada juga I.J. Kasimo, ada lagi Dato Tumenggung, ada lagi juga Said Abdul Alatas, dan juga Kuo Kuat Tiong menandatangani petisi Sutarjo. Terus ada lagi kalau kita lihat bahwa ada juga majalah berbahasa Indonesia ya, seperti Pemandangan, ada lagi Cahaya Timur, ada lagi Pelita Andalas, dan lain sebagainya. Banyak yang mendukung terkait dengan petisi Sutarjo. Itu yang pro ya. Tapi yang kontra juga banyak. Kalau kita lihat terkait dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Amir Syarifuddin, di dalam Grindo, dia pernah menyampaikan bahwasanya petisi Sutarjo itu adalah sebuah petisi yang menyalahi kebiasaan yang ada di dalam perjuangan pergerakan nasional Indonesia. Kenapa? Karena petisi Sutarjo ini muncul dari Foxrat ke rakyat. Seharusnya atau biasanya bahwasanya sebuah aspirasi itu harus dari rakyat ke dalam Foxrat. Oke, aturannya gitu. Alurnya biasanya seperti itu. Tapi ini malah kebalik. Itu menurut Amir Syarifuddin. Dianggap tidak menjiwai pergerakan nasional. Terus juga ada beberapa kelompok juga yang menganggap bahwasannya petisi Sutarjo adalah sebuah petisi yang setidaknya bisa dikatakan sebagai petisi yang terlalu pragmatis, gitu ya. Terlalu pragmatis, terlalu oportunis, dan hanya mementingkan terkait dengan otonomi saja. Bahwasannya harusnya perjuangannya adalah perjuangan yang penuh. Terutama terkait dengan petisi Sutarjo juga dianggap adalah sebuah petisi yang pada akhirnya menurut beberapa tokoh pergerakan ya ini akan gagal, gitu ya. Mau diajukan seperti apapun, petisi ini pasti akan gagal. Seperti halnya berbagai macam upaya-upaya daripada tokoh-tokoh pergerakan atau organisasi pergerakan di dalam Foxrat yang kebanyakan selalu gagal di dalam upayanya untuk bisa merubah susunan atau ketatanegaraan di wilayah Hindia Belanda.
Oke, teman-teman bisa bayangkan ya bahwa di situ terjadi berbagai macam perdebatan yang sengit dari berbagai macam kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh baik dari pribumi maupun dari orang Belanda sendiri yang nantinya menanggapi terkait dengan petisi Sutarjo. Nah, di dalam perdebatan juga baru nantinya di akhir tahun 1936 akhirnya petisi Sutarjo ini berhasil disetujui. Setidaknya ada sekitar 26 anggota dari Volksrat menyetujui terkait dengan petisi Sutarjo melalui voting. 20 orang lainnya memilih untuk tidak menyetujui petisi Sutarjo. Tapi kalau kita lihat bahwa disetujuinya petisi Sutarjo tidak berarti petisi ini akan diterapkan di Indonesia atau di Hindia Belanda. Perlu melalui jalur yang lebih lanjut lagi, yaitu adalah petisi Sutarjo setelah disetujui oleh Volksrat, maka akan diserahkan kepada Ratu Belanda, Menteri Jajahan, dan juga pengiriman terhadap Gubernur Jenderal. Oke, teman-teman bisa pahami ya? Jadi setelah disetujui di Volksrat, maka harus diajukan dulu atau meminta persetujuan dulu dari Kerajaan Belanda atau dari Ratu Belanda, dari Menteri Jajahan, satu lagi, ada dari Parlemen Belanda, dan terakhir adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Oke? Tapi kalau kita lihat dalam perkembangan selanjutnya, terutama ketika adanya peralihan dari Gubernur Jenderal De Jong ke Gubernur Jenderal yang baru, yaitu adalah Tjarda van Stackenborg-Stachenhauer, di mana nantinya Tjarda atau Gubernur Jenderal Tjarda ini sempat memberikan rekomendasinya kepada pihak Kerajaan Belanda, kepada Parlemen Belanda. Dia bilang, jangan disetujui deh, gitu kan. Kenapa tidak disetujuin? Karena melihat terkait dengan situasi politik di Indonesia yang menurut Tjarda mungkin sedikit atau sedang panas kalau misalkan si petisi ini akan disetujui. Dan inilah yang nantinya kita bisa lihat bahwasanya prediksi dari beberapa tokoh pergerakan yang menganggap bahwa petisi Sutarjo ini akan gagal, ternyata memang gagal. Terutama kalau kita lihat di tahun 1938, setelah diajukan ke dalam 4 lembaga di atas Volksrat, akhirnya petisi Sutarjo ditolak oleh Ratu Belanda dengan alasan bahwa Indonesia itu belum matang dan memikul tanggung jawab sendiri. Dan inilah yang nantinya akan mengakhiri petisi Sutarjo yang tidak pernah terlaksana, bahkan hingga hari ini. Itulah yang menjadi salah satu juga perjuangan daripada Volksrat. Ya walaupun gagal, kita bisa lihat bahwasanya ada upaya-upaya untuk bisa mendapatkan setidaknya kemerdekaan yang sedikit dari pemerintahan kolonial Belanda. Oke, teman-teman, itulah adalah terkait dengan perkembangan daripada petisi Sutarjo. Gimana? Gampang kan? Oke, kalau gitu, mari kita lanjut lagi. Teman-teman, mari kita akan lanjutkan kembali terkait dengan kemunculan dari organisasi yang juga bekerja sama atau setidaknya memiliki sifat yang kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda, yang kita kenal dengan Partai Indonesia Raya atau Parindra. Oke, kalau kita membahas terkait dengan Parindra, seperti biasa ya, kita akan lihat dulu terkait dengan konsep-konsep penting apa aja sih yang perlu teman-teman pahami terkait dengan Parindra ini sendiri. Oke, jadi Parindra ini kalau kita lihat secara waktu kemunculannya adalah organisasi yang lahir pada Desember di tahun 1935. Setidaknya teman-teman untuk memahami terkait dengan Parindra, teman-teman bisa hubungkan juga dengan Budi Utomo ya. Karena kenapa? Kalau kita lihat terkait dengan pembentukan Parindra, Parindra ini adalah sebuah organisasi yang lahir dari fusi, dari Persatuan Bangsa Indonesia dan Budi Utomo. Jadi kalau kita lihat Persatuan Bangsa Indonesia adalah sebuah organisasi yang nantinya didirikan oleh seorang sosok bernama Dr. Sutomo, mantan anggota Budi Utomo. Kakak sudah sampaikan terkait dengan perkembangan pergerakan nasional terutama di periode awal, teman-teman bisa lihat ya bahwa ketika Budi Utomo didirikan, teman-teman lihat bahwasanya keanggotaan Budi Utomo kan mayoritas banyaknya adalah dari kaum elit atau para bangsawan. Dan inilah yang nantinya mengakibatkan beberapa tokoh-tokoh yang nantinya menganggap bahwa Budi Utomo itu tidak sesuai dengan fitrah awalnya didirikan Budi Utomo, akhirnya kan memutuskan untuk keluar. Salah satunya adalah Dr. Sutomo. Nah, Dr. Sutomo nantinya di Surabaya membentuk sebuah organisasi atau kelompok belajar yang kita kenal dengan namanya Indonesia Study Club, atau kelompok belajar yang nantinya juga akan menginspirasi dari terbentuknya Algemene Studi Club yang ada di Bandung oleh Soekarno. Dan akhirnya kalau kita lihat,
dalam perkembangannya, Indonesia Study Club nantinya akan berubah atau nantinya mulai masuk ke ranah politik adalah ketika terbentuknya Persatuan Bangsa Indonesia, menggantinya dari Indonesia Study Club. Dan akhirnya setelah Persatuan Bangsa Indonesia ini nantinya terbentuk, maka akhirnya Dr. Sutomo ini nantinya mencetuskan ide untuk menggabungkan antara Persatuan Bangsa Indonesia dengan Budi Utomo. Sehingga pencetus daripada Partai Indonesia Raya, kita kenal sosoknya adalah Dr. Sutomo. Oke? Nah, inilah sosok yang nantinya akan menjadi salah satu bagian tidak bisa terlepas dari kemunculan Partai Indonesia Raya. Nah, selanjutnya lagi kita akan melihat terkait dengan latar belakang daripada kemunculan dari Partai Indonesia Raya. Setidaknya ada dua faktor utama atau faktor yang nantinya akan mendorong terkait dengan terbentuknya Parindra atau berfusinya antara Persatuan Bangsa Indonesia dengan Budi Utomo. Yang pertama, teman-teman, adalah kalau kita lihat terkait dengan kondisi daripada politik yang ada di Hindia Belanda. Terutama banyak daripada partai-partai politik di Hindia Belanda, terutama di era kebijakan dari De Jong yang sangat reaksioner, tadi kakak sudah sampaikan, terkait dengan kebijakan Vergader Verbond yang nantinya membatasi ruang gerak setiap organisasi pergerakan yang ada di Indonesia, baik yang kooperatif maupun yang non-kooperatif, ini akan sangat menekan berbagai macam gerakan-gerakan partai politik, terutama Persatuan Bangsa Indonesia yang awalnya dicurigai juga oleh pihak kolonial Belanda, terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan dari Persatuan Bangsa Indonesia. Maka akhirnya Dr. Sutomo memutuskan untuk menggabungkan antara Persatuan Bangsa Indonesia dengan Budi Utomo, sehingga nantinya kita akan lihat bahwasanya Parindra adalah sebuah kumpulan dari partai-partai kecil. Jadi tidak hanya Persatuan Bangsa Indonesia dengan Budi Utomo, nantinya juga ada organisasi yang berasal dari Minahasa dan juga Selbes yang nantinya bergabung ke dalam Parindra, sehingga nantinya ngebentuklah Parindra atau kita kenal sebagai Partai Indonesia Raya. Bahkan Muhammad Husni Tamrin, tokoh dari Betawi, juga terlibat atau menjadi anggota dari Partai Indonesia Raya. Dan kalau kita lihat terkait dengan tujuan daripada terbentuknya Parindra adalah untuk bisa mencapai Indonesia Raya dan mulia. Oke, ini adalah tujuan yang nantinya menjadi salah satu ukuran terkuat daripada Partai Indonesia Raya di dalam pergerakannya di era periode bertahan. Tapi kalau kita lihat dalam perkembangannya, Parindra adalah sebuah organisasi yang awalnya bukan berhubungan atau tidak langsung masuk ke dalam ranah politik. Dan kita akan melihatnya di dalam perkembangan daripada Partai Indonesia Raya. Teman-teman, mari kita akan melihat terkait dengan perkembangan daripada Partai Indonesia Raya atau Parindra, terutama kita akan melihat terkait dengan peristiwa-peristiwa penting apa aja sih yang nantinya menjadi salah satu hal yang bisa kita lihat terkait dengan perkembangan daripada Partai Indonesia Raya. Oke, jadi seperti yang kakak sudah sampaikan di awal, bahwasanya Parindra adalah sebuah organisasi yang awalnya ini adalah sebuah organisasi yang belum masuk ke ranah politik, gitu ya. Terutama kalau kita lihat dari awal kemunculannya di tahun 1936 sampai dengan tahun 1937 bahwa Parindra awalnya adalah sebuah organisasi yang hanya berfokus terhadap bidang ekonomi kerakyatan. Terutama teman-teman bisa lihat bahwa di tahun 1936 dan 1937 ketika dibentuk di Surabaya, maka basis daripada Parindra ini kebanyakan adalah sekitaran di wilayah Jawa Timur. Terutama nantinya Parindra ini banyak menumbuhkan terkait dengan ekonomi-ekonomi yang berbasis kerakyatan, yaitu adalah ketika Parindra turut ngebentuk rukun tani dan yang kedua adalah ngebentuk terkait dengan rukun pelayaran Indonesia. Jadi banyak player-player dari Indonesia yang kerja di perusahaan-perusahaan pelayaran Belanda nantinya juga akan dirangkul oleh Partai Indonesia Raya. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa tahun 1936 sampai tahun 1937, Parindra ini nantinya banyak sekali mendapatkan dukungan dari gubernur di Jawa Timur, itu ya. Gubernur Belanda di Jawa Timur. Di mana bentuk-bentuk dukungannya adalah ketika Gubernur Jawa Timur itu nantinya sempat hadir di dalam kongres daripada Partai Indonesia Raya. Dan inilah yang nantinya bisa kita lihat bahwasannya Parindra adalah sebuah organisasi atau sebuah partai yang awalnya ini adalah organisasi atau partai yang banyak mendapatkan dukungan dari pemerintahan kolonial Belanda. Dan kita lihat selanjutnya lagi bahwasannya pada perkembangan dari Parindra itu sendiri, teman-teman bisa lihat bahwa Parindra ini adalah sebuah partai yang nantinya berusaha untuk bisa memasukkan wakil-wakilnya dalam Foxtrot.
inilah yang nantinya kalau kita lihat terkait dengan perjuangan di dalam Foxtrot, jadi mayoritas daripada anggota yang dari pribumi, ini kebanyakan anggotanya berasal dari Parindra, gitu ya. Jadi Parindra ini adalah sebuah organisasi atau sebuah partai yang berusaha untuk memasukkan wakilnya sebanyak-banyaknya agar bisa setidaknya merubah kebijakan-kebijakan yang ada di dalam pemerintahan kolonial Belanda. Oke, kalau kita lihat dalam perkembangannya ya. Tapi ternyata ketika Dr. Sutomo meninggal, gitu ya, beliau wafat, kepemimpinan itu nantinya akan diganti atau ketua yang baru akan dimunculkan. Tapi yang jadi masalah adalah Parindra ini adalah partai yang nantinya pada perkembangannya ini sangat dicurigai banget oleh pihak kolonial Belanda. Kenapa? Oke, yang jadi masalah adalah kalau kita lihat keanggotaan dari Muhammad Husni Tamrin. Tadi kakak sudah sampaikan ya bahwa Muhammad Husni Tamrin adalah sosok yang punya pengaruh kuat di Foxtrot. Nah, karena saking pengaruhnya yang sangat kuat, maka akhirnya Belanda ini menganggap bahwa Muhammad Husni Tamrin adalah sosok yang sangat berbahaya bagi pemerintahan kolonial Belanda, bahkan lebih berbahaya daripada Soekarno. Nah, kalau kita lihat bahwasannya Muhammad Husni Tamrin ini selain adalah seorang tokoh politik, dia juga adalah seorang pedagang. Dan Muhammad Husni Tamrin ini adalah seorang sosok yang selalu melakukan kontak dagang dengan Jepang. Oke, teman-teman ingat ya bahwa tadi perkembangan fasisme Jepang juga nantinya akan mulai mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan kolonial Belanda karena dianggap sebagai ancaman. Dan inilah yang nantinya mengakibatkan Muhammad Husni Tamrin ketika nantinya dia itu akan ditangkap oleh pemerintahan kolonial Belanda dan harus meninggal di tahanannya atau ketika dia masih ditahan. Nah, inilah salah satu bentuk daripada upaya pemerintahan kolonial Belanda untuk setidaknya menekan terkait dengan kemunculan Partai Indonesia Raya, terutama terkait dengan sosok Tamrin yang juga menjadi bagian dari Partai Indonesia Raya. Oke, teman-teman, itulah sedikit terkait dengan kemunculan Partai Indonesia Raya, terutama perjuangannya juga, atau sempat berjuang juga di dalam Foxtrot, dan setidaknya tokohnya yang kita kenal sebagai Muhammad Husni Tamrin ini mencoba untuk juga berjuang, tapi akhirnya dia malah dicurigai sebagai antek dari Jepang. Oke, kalau gitu, mari kita akan lanjut lagi terkait dengan kemunculan Gabungan Politik Indonesia. Teman-teman, mari kita akan lanjutkan kembali terkait dengan terbentuknya organisasi yang kita kenal sebagai Gabungan Politik Indonesia atau disingkatnya GAPI. Nah, GAPI ini adalah sebuah organisasi yang lahir juga tidak bisa terlepas dari masa-masa akhir dari penjajahan Hindia Belanda atau penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, seperti biasa ya, kita akan lihat terkait dengan konsep-konsep apa aja yang perlu teman-teman ingat dulu terkait dengan Gabungan Politik Indonesia ini. Oke, jadi GAPI adalah sebuah organisasi yang lahir di tanggal 21 Mei di tahun 1939. Di mana GAPI ini adalah sebuah organisasi yang nantinya akan menjadi wadah dari seluruh atau persatuan dari seluruh organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Yaitu ada Parindra, ada Gerindo, ada PSII, Partai Katolik, dan lain sebagainya. Di mana organisasi ini nantinya bersifat federasi. Kalau federasi ini nantinya berarti kalau misalkan organisasi ini adalah masih memperbolehkan kepada setiap anggotanya atau organisasi yang nantinya menjadi atau yang diwadahi oleh GAPI ini untuk melakukan program kerjanya masing-masing. Oke? Tapi kalau misalkan ada tujuan-tujuan GAPI yang utama, maka mereka semua organisasi yang nantinya diwadahi ini harus bersatu atau setidaknya menyepakati terkait dengan tuntutan-tuntutan dari GAPI. Nah, kalau kita lihat terkait dengan ide pembentukan GAPI ini sendiri adalah sebuah organisasi yang nantinya dicetuskan oleh tokoh-tokohnya seperti ada Muhammad Husni Tamrin, yang kedua adalah Amir Syarifuddin, dan yang ketiga ada Abikusno Cokro Suyoso. Oke, nah tiga tokoh ini adalah tiga tokoh yang pernah menjadi ketua dari Gabungan Politik Indonesia. Oke, nah selanjutnya lagi teman-teman, kita akan melihat terkait dengan latar belakang daripada Gabungan Politik Indonesia. Di mana Gabungan Politik Indonesia atau GAPI adalah sebuah organisasi yang nantinya dilatar belakangi oleh dua faktor. Apa aja? Oke, yang pertama adalah permasalahan dari kegagalan petisi Sutarjo. Oke, kalau kita lihat bahwasanya beberapa tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia banyak yang skeptis dengan keberhasilan dari petisi Sutarjo. Oke, tadi kakak sudah sampaikan, bahkan Amir Syarifuddin pun bilang kalau misalkan petisi Sutarjo adalah sebuah petisi yang setidaknya tidak sesuai dengan fitrahnya Foxtrot,
yang seharusnya biasanya dari aspirasi rakyat baru ke Foxtrot, ini malah kebalikan. Foxtrot baru ke rakyat. Tapi ternyata kalau kita lihat bahwasanya kegagalan Petisi Sutarjo juga ternyata itu sangat juga mengecewakan juga ya. Jadi kan ada beberapa organisasi pergerakan di Indonesia yang juga setidaknya punya atau setidaknya ada harapan sedikit lah terkait dengan kemungkinan adanya kemerdekaan atau setidaknya diberikan otonomi oleh pemerintahan kolonial. Tapi ternyata gagalnya Petisi Sutarjo ini juga mengakibatkan munculnya tadi rasa kekecewaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah permasalahan dari bahaya fasisme Jerman yang mengancam Belanda. Terutama kalau kita lihat tadi kakak sudah sampaikan bahwa fasisme Jerman ini akan mengancam negara-negara demokrasi. Bahkan ketika Nazi pimpinan Hitler nantinya berhasil untuk menaklukkan Belanda, maka ini nantinya akan dimanfaatkan oleh GAPI untuk bisa menyuarakan tuntutan-tuntutannya terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Maka kalau kita lihat inilah latar belakangnya ya terkait dengan terbentuknya GAPI. Terus selanjutnya lagi kita akan melihat terkait dengan tujuan dari terbentuknya GAPI. Apa aja sih tujuan-tujuan daripada GAPI ini untuk bisa mencapai keinginannya? Oke, yang pertama adalah bahwa tujuannya yaitu adalah untuk bisa agar bangsa Indonesia ini bisa menentukan diri sendiri. Mau merdeka atau enggak, atau mau bisa mencapai hal-hal yang dia inginkan tanpa adanya campur tangan dari pihak kolonial. Terus yang kedua adalah persatuan nasional untuk seluruh bangsa Indonesia. Ini tujuan daripada GAPI. Teman-teman bisa lihat ya bahwa Gabungan Politik Indonesia adalah sebuah organisasi yang nantinya akan mewadahi segala bentuk elemen ideologi yang ada di Indonesia, terutama terkait dengan pergerakan atau organisasi pergerakan yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah persatuan aksi seluruh pergerakan di Indonesia. Nah, salah satu hal yang teman-teman perlu ingat terkait dengan GAPI adalah terkait dengan semboyannya, yaitu adalah Indonesia berparlemen. Nah, kenapa kakak perlu ingatkan kepada kalian? Karena ini adalah satu kunci untuk melihat terkait dengan tujuan akhir dari GAPI, di mana mereka mencoba untuk bisa menjadikan Indonesia atau setidaknya Foxtrot ini dirubah dari sebelumnya hanya untuk menampung aspirasi menjadi sebuah organisasi yang nantinya berbentuk atau punya fungsi legislatif seperti parlemen-parlemen yang ada di Eropa. Oke? Nah, teman-teman, itulah terkait dengan konsep-konsep yang perlu kita pahami terkait dengan Gabungan Politik Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan perkembangan dari GAPI itu sendiri. Kalau gitu, mari kita lanjut lagi. Teman-teman, mari kita akan lanjutkan kembali terkait dengan perkembangan daripada Gabungan Politik Indonesia, tapi kita akan melihat terkait dengan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan GAPI, terutama terkait dengan perjuangannya, terutama di dalam masa pergerakan nasional Indonesia. Oke, kita akan lihat daripada GAPI yang muncul di tahun 1939, di mana GAPI adalah sebuah organisasi yang nantinya mencoba untuk menyampaikan aspirasi untuk bekerjasama menghadapi Jerman. Jadi gini teman-teman, GAPI ini memanfaatkan situasi kemunculan fasisme yang ada di Eropa. Seperti yang sudah kakak sampaikan bahwa ketika Nazi pimpinan Hitler mulai mencoba untuk melakukan peperangan dengan negara-negara Eropa, maka teman-teman bisa lihat bahwasanya Jerman atau fasis dianggap sebagai ancaman terbesar bagi seluruh negara-negara yang menganut demokrasi. Maka GAPI nantinya mencoba untuk mengajukan kerjasama dengan kolonial Belanda, dengan pemerintahan Belanda, untuk bisa mengajak rakyat untuk sama-sama bisa berhadapan atau bisa bekerjasama untuk bisa menghadapi perkembangan dari fasismenya Jerman. Di mana kalau mau untuk bisa bekerjasama dengan rakyat, maka akhirnya wujud kerjasamanya itu adalah harus pemerintahan kolonial Belanda ini memberikan haknya kepada pihak Indonesia untuk setidaknya membentuk parlemen, yang parlemennya itu akan dipilih dari dan juga oleh rakyat. Jadi parlemennya harus dilakukan atau bisa dibentuk secara pemilu. Nah, inilah yang nantinya menjadi wujud atau keinginan daripada GAPI. Terutama tadi kakak sudah sampaikan bahwa salah satu hal yang teman-teman perlu ingat terkait dengan GAPI adalah semboyannya yang dikenal dengan namanya Indonesia
berparlemen. Dan kalau kita lihat lagi bahwa penegasan terhadap pembentukan parlemen atau Indonesia yang akan berparlemen, teman-teman bisa lihat terutama di tahun 1939 juga bahwasanya ketika GAPI membentuk Kongres Rakyat Indonesia di Jakarta, nantinya salah satu yang ditegaskan di dalam kongres tersebut adalah Indonesia berparlemen. Indonesia berparlemen itu adalah GAPI, di mana kalau kita lihat terkait dengan keputusan kongres tersebut, bahwasannya ada 3 hal yang nantinya menjadi keputusan dari Kongres, yaitu yang pertama adalah menetapkan bahwa bendera merah putih sebagai bendera lambang negara Indonesia. Terus yang kedua adalah lagu Indonesia Raya itu sebagai lagu kebangsaan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di wilayah Hindia Belanda. Teman-teman bisa lihat ya, teman-teman ya, bahwa keputusan Kongres ini masih ada korelasi ya dengan Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda yang juga sudah dilaksanakan sebelumnya. Oke? Nah, ini adalah sebuah hal yang nantinya menjadi keputusan dari Kongres di Batavia tadi. Nah, kalau kita lihat selanjutnya lagi pada perkembangan selanjutnya, bahwasannya di tahun 1940, GAPI ini sempat mengeluarkan resolusi kepada pemerintahan kolonial Belanda untuk bisa merubah susunan ketatanegaraan yang ada di Hindia Belanda. Nah, GAPI mengeluarkan resolusi ini pada saat ketika Jerman berhasil untuk menguasai Belanda. Jadi Hitler dengan Nazinya berhasil untuk bisa menguasai kerajaan Belanda. Bahkan akhirnya pemerintahan kerajaan Belanda itu harus diasingkan ke wilayah Inggris atau mereka kabur ke wilayah Inggris. Dan disitulah nantinya GAPI ini semakin banyak melakukan tuntutan-tuntutan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Dan akhirnya resolusi yang dari GAPI ini ternyata mendapatkan respon dari pemerintahan kolonial Belanda. Sehingga nantinya pemerintahan kerajaan Belanda itu membentuk sebuah komisi yang bernama Komisi Visman. Ini dilakukan untuk bisa menyelidiki terkait dengan perubahan-perubahan ketatanegaraan. Tapi kalau kita lihat dalam pembentukan Komisi Visman ini, awalnya ada semacam kayak harapan bahwasanya Indonesia pada suatu saat nantinya akan berparlemen. Tapi ternyata pada akhirnya bahwa Komisi Visman ketika mulai menyelidiki terkait dengan perubahan ketatanegaraan, Komisi Visman ini nantinya mencoba untuk melakukan semacam kayak survei kepada rakyat Indonesia. Apakah mereka puas dengan kebijakan atau puas ketika dipimpin oleh pemerintahan kolonial Belanda? Dan hasilnya Komisi Visman nantinya mengeluarkan bahwasannya rakyat Indonesia ini banyak yang setuju atau banyak yang masih puas dengan pemerintahan kerajaan Belanda. Dan inilah yang nantinya akan mengakhiri juga terkait dengan perjuangan GAPI. Karena kalau kita lihat ternyata Komisi Visman yang dibentuk untuk menyelidiki perubahan ketatanegaraan pada akhirnya tidak bisa menghasilkan apapun terkait dengan perubahan ketatanegaraan. Bahkan hingga akhirnya kedatangan dari pemerintahan militer Jepang, ketika Jepang berhasil masuk ke wilayah Indonesia, ke wilayah Hindia Belanda, maka ini nantinya akan mengakhiri juga terkait dengan kemunculan gabungan politik Indonesia dan akan mengakhiri terkait dengan penjajahan dari Hindia Belanda. Oke teman-teman, itulah sedikit terkait dengan peristiwa-peristiwa penting yang nantinya berkaitan dengan perkembangan GAPI itu sendiri. Gimana? Mudah kan? Kalau gitu, mari kita lanjut lagi. Teman-teman, setelah tadi kita sudah melihat terkait dengan latar belakang daripada periode bertahan, terus yang kedua kita juga sudah melihat terkait dengan perjuangan di dalam Volksraad, dan yang ketiga kita sudah melihat terkait dengan kemunculan Padrindra, dan yang terakhir adalah GAPI, maka dari itu mari kita tarik kesimpulannya. Oke, apa sih kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi kita terkait dengan perkembangan pergerakan nasional di era periode bertahan? Oke, yang pertama teman-teman adalah kita sudah melihat terkait dengan latar belakang daripada periode bertahan. Di mana periode bertahan ini muncul itu adalah tidak bisa terlepas daripada 3 latar belakangnya, yaitu adalah yang pertama terkait dengan kemunculan dari krisis ekonomi Malais atau dikenalnya sebagai The Great Depression tahun 1929 yang berdampak terhadap hancurnya perdagangan dunia, termasuk di Hindia Belanda juga terkena dampak daripada krisis ekonomi Malaysia. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah perkembangan daripada fasisme Eropa dan Jepang. Seperti teman-teman bisa lihat bahwasannya banyak daripada organisasi pergerakan yang ada di Indonesia juga memandang fasisme sebagai musuh yang sama karena dianggap sebagai upaya daripada fasisme untuk bisa menghancurkan demokrasi.
Nah, itu yang nantinya akan menjadikan organisasi pergerakan di masa pergerakan mencoba untuk bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda. Dan yang ketiga adalah terkait dengan kebijakan reaksional dari De Jong. Di mana De Jong tadi kakak sudah sampaikan, dia punya peraturan yang dikenal dengan namanya Vergader Verbond, yang nantinya sangat mengakibatkan terbatasnya ruang gerak daripada organisasi yang bersifat radikal. Itulah yang nantinya mengakhiri atau bisa dikatakan mengawali kemunculan dari periode bertahan. Oke, itulah kesimpulan yang pertama ya. Terus, kesimpulan yang kedua adalah kita sudah melihat terkait dengan perjuangan di dalam Volksraad. Teman-teman tadi sudah kakak sampaikan ada setidaknya 2 tokoh penting yang nantinya bisa menjadi salah satu role di dalam perjuangan di dalam Volksraad. Yang pertama adalah kita juga sudah lihat bahwasannya Volksraad adalah sebuah organisasi yang dibentukkan di tahun 1916 ya, di mana ini adalah sebuah lembaga yang awalnya adalah untuk menampung aspirasi dari rakyat serta menasihati dari gubernur jenderal. Setidaknya teman-teman bisa lihat ada 2 tokoh yang tadi sudah kakak sampaikan, yaitu Muhammad Husni Tamrin yang terbentuk atau bisa dikatakan adalah tokoh yang berkontribusi di dalam pembentukan daripada fraksi nasional, dan juga tokoh yang bernama Sutarjo Kartohadikusumo, seorang sosok yang nantinya ngeluarin petisi Sutarjo yang setidaknya menimbulkan kontroversi di Hindia Belanda dalam upayanya untuk bisa membawa Hindia Belanda mendapatkan otonomi dari pihak kerajaan Belanda. Itu adalah terkait dengan perjuangan di dalam Volksraad ya teman-teman. Oke, yang ketiga kita bisa lihat kesimpulannya adalah dari terbentuknya Partai Indonesia Raya atau kita kenal sebagai Parindra, di mana Parindra ini terbentuk tidak bisa terlepas daripada fusi atau gabungan dari Persatuan Bangsa Indonesia yang merupakan sebuah kelompok belajar yang dikenal dengan namanya Indonesia Study Club, yang nantinya terbentuk sebuah partai bernama Persatuan Bangsa Indonesia dan bergabung dengan Budi Utomo yang nantinya akan melahirkan Parindra. Pencetusnya adalah Dr. Sutomo, dengan rangka atau dengan tujuannya adalah untuk bisa menyatukan seluruh partai-partai kecil yang ada di Indonesia untuk bersatu di dalam satu organisasi yang kita kenal sebagai yang namanya Parindra. Terus yang kedua adalah teman-teman bisa lihat bahwasannya gerakan Parindra awal adalah sebuah gerakan yang hanya berfokus terhadap bidang ekonomi kerakyatan. Tapi pada perkembangan selanjutnya, ketika mulai muncul fasisme Jepang, maka akhirnya Parindra ini banyak dicurigai sebagai organisasi yang pro terhadap fasisme Jepang. Sehingga ini yang nantinya juga mengakibatkan Muhammad Husni Tamrin sebagai anggota dari Parindra ini ditangkap oleh pemerintahan kolonial Belanda karena diduga juga terlibat di dalam fasismenya Jepang di Indonesia. Itu yang nantinya mengakibatkan Parindra ini semakin lama semakin tidak punya peranan penting, terutama di era pergerakan nasional Indonesia. Dan yang keempat teman-teman, kita bisa tarik kesimpulan dari kemunculan gabungan politik Indonesia. Di mana kalau teman-teman bisa lihat bahwa GAPI ini adalah sebuah organisasi yang bersifat federasi teman-teman ya, di mana di sini tergabung berbagai macam elemen-elemen partai untuk sama-sama bergabung di dalam sebuah lembaga bernama GAPI. Terutama organisasi-organisasi atau partai-partai yang bergabung di dalam GAPI ini berasal dari Volksraad, di mana tokoh-tokohnya kita kenal dengan sosok seperti Muhammad Husni Tamrin, Amir Syarifuddin, dan juga Abi Kusno Cokro Suyoso, di mana nantinya GAPI ini sering banget bisa dikatakan punya misi yang paling utama dari GAPI adalah untuk bisa mengusahakan agar Indonesia mendapatkan parlemennya sendiri, atau setidaknya merubah Volksraad menjadi sebuah parlemen. Itu adalah tujuan daripada terbentuknya GAPI. Karena di sini atau GAPI ini juga kan tadi kakak sudah sampaikan adalah sebuah organisasi yang terbentuk ketika kemunculan daripada fasisme Jerman, terutama ketika Nazi berhasil untuk bisa menguasai wilayah Belanda. Dan nantinya GAPI ini berhasil untuk setidaknya memaksa kepada pihak kolonial Belanda untuk membentuk sebuah komisi untuk bisa menyelidiki keinginan dari rakyat Indonesia yang kita kenal sebagai Komisi Visman. Oke? Walaupun pada akhirnya Komisi Visman ini tidak pernah berhasil untuk menyepakati terkait dengan Indonesia berparlemen. Hasilnya tetap mengecewakan bagi pihak organisasi ataupun partai-partai yang muncul di era pergerakan nasional Indonesia. Dan itulah terkait dengan kesimpulan yang keempat terkait dengan gabungan politik Indonesia. Oke, teman-teman, sepertinya waktu kita sudah habis nih. Kalau gitu kalian tetap semangat ya, tetap belajar,
Dan tetap ikuti kelas sejarah di Edoon, karena bersama dengan Kak Didah, kita pasti akan belajar sejarah yang sudah pasti menyenangkan. Kalau gitu kakak pamit undur diri, sampai jumpa lagi, dan dadah!